Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala di malam hari yang mulia ini. Kembali kita datang menyeru panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunaikan salat maghrib secara berjamaah, yang mana salat maghrib berjamaah memiliki keutamaan dan keuntungan yang apabila seseorang mengetahuinya, maka niscaya dia akan berlomba-lomba untuk datang menghadiri salat maghrib berjamaah. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid menghadiri salat jamaah, setiap langkah-langkahnya akan mendatangkan daripada kebaikan tertuliskan atasnya, dan juga akan diampunkan dosa-dosanya, dan juga akan diangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah dia mengerjakan salat berjamaah di dalam masjid, maka tidaklah lupa setiap kita masuk ke dalam masjid untuk berniat i'tikaf. Berniat i'tikaf karena berapa banyak orang yang masuk ke dalam masjid menyia-nyiakan amalan i'tikaf dikarenakan tidak berniat. I'tikaf sebagaimana ibadah yang lainnya sangat memerlukan niat. Ketika orang berniat untuk i'tikaf, ketika itulah akan dituliskan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriktikaf wa qanaqatin, walaupun sebentar saja, seperti orang yang memerah susu kambing, seperti orang memerah susu kambing, kata Rasulullah, memerahnya kemudian berpindah kepada susu yang berikutnya, maka walaupun sebentarnya seperti berpindahnya daripada satu susu kepada yang lainnya, maka itu akan mendapatkan keutamaan dijauhkan daripada Allah oleh Allah Ta'ala daripada neraka sejauh 3 khandak, 3 parit. Satu paritnya luasnya antara langit dan bumi. Itu kalau sebentar. Bagaimana kalau dia berniat i'tikaf antara maghrib sampai isya? Ini menjadi suatu hal yang harus kita niatkan. Setiap hari kita ke masjid, bertahan di dalam masjid, maka niat i'tikaf. I'tikaf tidak disyaratkan kita harus membaca Quran, berzikir. Duduk sekalipun kita di dalam masjid dengan niat i'tikaf akan mendapatkan pahala i'tikaf di sisi Allah. Yang mana lebih afdalnya menyibukkan diri dengan ibadah dan amalan, baik membaca Al-Quran, baik melaksanakan solat-solat sunnah, apalagi solat sunnah ba'dal maghrib. Salah satu di antara solat sunnah rawatib muakkadah, solat sunnah yang ditekankan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik beliau dalam keadaan berada di dalam Madinah ataupun ketika beliau bersafar, maka beliau tidak pernah meninggalkan salat-salat sunnah rawatib muakkadah, yang diantaranya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Kalau mampu lagi menambahkan setelah 2 rakaat, laksanakan lagi salat 4 rakaat, yang dikenal oleh alim ulama dan fuqaha dengan salat awabin. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat 6 rakaat setelah salat maghrib, tidak berbicara sesuatu yang sia-sia di antara salat tersebut, maknanya antara selesai salat maghrib sampai menyelesaikan salat sunnah 6 rakaat setelahnya tanpa berbicara yang sia-sia, ngobrol, nelpon dan sebagainya, tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, samalah dia
mendapatkan pahala beramal 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya. Jadi 6 rakaat dikerjakan 2 rakaat ba'diyah, tinggal ditambah 4 lagi. Baik dikerjakan 2 rakaat ataupun sekaligus 4 rakaat. Ini yang dikenal dengan salat awabin. Dan Nabi SAW dalam beberapa riwayat, apabila selesai salat maghrib, beliau akan memperbanyak salat-salat sunnah sampai menjelang waktu Isya. Alhamdulillah yang telah memberikan kita taufik dan menggerakkan hati kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tata cara, memiliki ketentuan-ketentuan yang apabila kita berpegang teguh dengannya, maka terlepaslah kita daripada tuntunan syariat terhadap ibadah tersebut. Tapi apabila seseorang tidak melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, baik berkenaan dengan rukun-rukunnya, baik berkenaan dengan hal-hal yang membatalkannya, maka amalan tersebut masih berada di dalam tanggungannya. Dia tidak berlepas darinya, dia akan dihitung sebagai orang yang berdosa sampai dia melaksanakannya sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para alim ulama dari zaman sahabat sampai tabi'in dan tabi'in sampai hari ini, mereka menukilkan kepada kita bagaimanakah tata cara ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rukuk yang kita kerjakan, sujud, berdiri, i'tidal, bacaan-bacaan, ada duduknya iftirash, ada duduknya yang tawarruk. Maka cara-cara tersebut telah dinukilkan oleh sahabat yang mana mereka langsung melihat bagaimanakah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda kepada para sahabatnya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama ini, khususnya agama Islam, memiliki kelebihan keistimewaan bahwasanya syariat itu diriwayatkan oleh orang-orang yang telah melihat langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mengira-ngira, oh begini rukuknya Nabi, oh begini. Dari mana kita mengetahui dari gerakan-gerakan dalam salat ini? Dari riwayat sahabat. Melihat Nabi seperti ini salat, akhirnya diajarkan kepada para tabi'in. Tabi'in mengetahui begini salatnya, diajarkan kepada tabi'in. Terus sampai kita hari ini. Para alim ulama telah menerangkan kepada kita bagaimanakah tata cara salat sesuai dengan cara dan kaifiat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, salat sebagai kepala dibandingkan dengan rukun Islam lainnya, salat adalah suatu ibadah yang sangat-sangat menentukan baik ataupun buruknya suatu amalan, diterima ataupun ditolaknya amalan-amalan lainnya. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, hal pertama yang akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh setiap orang kelak di akhirat adalah masalah salatnya. Kalau salatnya baik, bagus, maka seluruh amal yang lainnya akan bagus. Tapi kalau sudah salatnya melangkambingan ataupun tidak sah, kadang salat, kadang enggak salat. Salat juga tetapi tidak menurut tata cara pelaksanaannya. Rukunnya masih ada yang tertinggal, masih melakukan hal-hal yang membatalkan salat, maka seluruh amal ibadah lainnya pun akan menjadi rusak, akan menjadi tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi rusak di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memperbaiki salat kita. Memperbaiki salat yang dia adalah merupakan ibadah badaniyah. Nah, ini ibadah yang berkaitan dengan badan. Waktunya telah ditentukan oleh Allah, maka tidak boleh seseorang ini mengundur-undur atau mengulur-ulur waktu salat kalau sudah masuk waktunya. Para fuqaha, para alim ulama mengatakan kalau sudah masuk waktu salat, maka seseorang ini mengerjakan salah satu daripada dua. Apa itu? Yang pertama, dia segera melaksanakannya, ambil air wudu, nunggu jamaah salat. Yang kedua, kalau dia tidak mampu langsung mengerjakan salat,
dikatakan dia masih dalam keadaan kotor, tempatnya tidak memungkinkan, dia dalam pesawat, dia di perahu, belum sampai lagi ke daratan, dia masih di hutan sedangkan bajunya najis, dan masih ada waktu untuk melaksanakan solat tersebut apabila dia sampai rumahnya, maka hal yang kedua yang harus dilakukannya adalah berazam, berniat untuk melaksanakan solat. Jangan sudah solat, sudah azan dikumandangkan, dia masih sibuk dengan pekerjaannya dan juga tidak berniat untuk melaksanakan solat. Maka alim ulama mengatakan kalau orang tersebut sudah masuk waktu solat, dia sibuk dengan pekerjaannya dan hatinya tidak terbesit di dalamnya untuk melaksanakan solat sebelum keluar waktunya, kalau dia meninggal dihitung sebagai orang yang tarikus solat, yang meninggalkan solat. Kalau tidak, dia berniat, nanti kalau sebelum waktu asar datangnya aku harus solat, sudah aku harus solat di dalam waktunya sebelum keluar waktu, lantas meninggallah dia, maka dia terhitungkan orang yang solat walaupun belum solat, tetapi niatnya tadilah telah dituliskan di sisi Allah bahwa dia telah melaksanakan solat. Jadi dua hal yang dikerjakan apabila sudah masuk waktu solat, baik kita mengerjakan secara langsung solat tersebut ataupun kita berniat untuk melaksanakannya sebelum keluar waktunya. Nah, kemudian juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum solat, di sana ada yang namanya taharah, bersuci. Bersuci ini adalah miftahus solat, kunci untuk masuk ke dalam solat. Orang kalau masuk ke rumah harus lewat pintu. Bagaimana buka pintu? Harus ada kuncinya. Kunci solat, pintunya adalah taharah, bersuci, dan kuncinya adalah berwudu. Maka orang yang tidak berwudu, solatnya tidak sah. Maka harus memperhatikan berwudu dengan seksama, dengan cara yang benar. Sebelum berwudu dia beristinja, buang air besar, buang air kecil, membersihkan dirinya, pakaiannya, dirinya dari hal-hal yang berkenaan dengan najis, karena salatnya seseorang dengan membawa najis maka tidak sah. Diperiksa dulu apa di tangannya, ada najis enggak, ada kotoran yang terhitung najis atau tidak. Bangkai, ini bangkai termasuk juga. Bangkai apa? Kita tidak menyebutkan bangkai-bangkai yang istilahnya tidak mungkin sampai terbawa dalam solat. Bangkai serangga, bangkai nyamuk dalam kantong baju, bangkai lalat terbawa dalam solat, tidak sah solat. Tidak sah. Kalau orang lagi sembahyang, habis assalamualaikum, istilahnya di bajunya ada bangkai lalat, maka wajib baginya mengulang solatnya. Karena apa? Solat dengan membawa bangkai tidak sah solatnya, apalagi dikantongi. Ya kadang-kadang kita melihat ada semut, ada ulat apa di masjid, ambil tisu, dibunuh, masukkan kantong, kelupaan akhirnya dibawa sembahyang, tidak sah salat. Bukan hal yang najis, yang kotor saja, bahkan bangkai daripada serangga-serangga tadi kalau terbawa dalam salat kita, maka salat kita tidak sah. Maka harus betul-betul dijaga. Kemudian juga di antara hal yang perlu kita perhatikan sebelum salat adalah berwudu dengan sempurna. Banyak orang yang berwudu asal-asalan. Di antara hal yang makruh yang dikerjakan orang ketika berwudu adalah menampar mukanya dengan air. Ini di antara hal yang makruh. Ataupun berlebih-lebihan. Kalau orang berwudu di masjid, berlebih-lebihan menggunakan air masjid, masjid ini air wakaf, ya. Kalau dia berlebih-lebihan, lebih daripada kadar yang diperlukan, maka hukumnya haram. Hukumnya berdosa dia. Kalau di rumah boleh enggak? Kalau di rumah makruh. Kalau punya sendiri bukan boleh, makruh. Ini kan air kok, aku beli sendiri, aku istilahnya menimba sendiri dari sungai. Bagaimana? Tetap makruh. Kalau wudu di sungai bagaimana?
banyak ini. Tidak ada mubazir, air yang dipakai kan kembali lagi ke sungai. Boleh tidak berlebih-lebihan sampai basah, sampai hukumnya makruh juga. Hukumnya makruh. Kalau sudah menggunakan fasilitas umum, fasilitas wakaf seperti masjid, maka apabila dia berlebihan memakainya, hukumnya haram. Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika pelaksanaan penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban yang menggunakan air masjid, menggunakan air masjid untuk membersihkan hewan boleh, tetapi dengan sekadarnya. Ada yang membersihkan hewan kurban, kemudian nanti dia mandi juga di sana. Mandi boleh, tidak jadi masalah. Yang masalahnya apabila dia berlebihan dalam membersihkan dirinya. Begitu halnya juga dengan membersihkan hewan kurban, maka membersihkannya sesuai dengan kadar. Ini anda kerannya dibuka terus, mentang-mentang punya masjid, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kan seperti itu kadang-kadang. Ya, ini sudah lagi memotong-motong, keran dibiarkan hidup aja. Jadi kalau ada sedikit yang kotor, ambil airnya. Jadi dibiarkan air standby. Standby tapi haram. Tutup keran. Kalau perlu dibuka. Kalau sudah tidak perlu lagi, ditutup lagi. Jangan sampai air israf, terbuang, tidak digunakan, dan ini adalah milik wakaf. Maka wudu haruslah dengan cara yang benar, wudu dengan cara yang sempurna, memperhatikan bahwasanya seluruh anggota wudu kita benar-benar terbasuhkan dengan air. Kemudian dalam mengerjakan salat begitu juga, memiliki tata cara, memiliki aturan, terlebih-lebih salat berjamaah. Terlebih-lebih salat berjamaah. Di antara hal yang perlu diperhatikan adalah mendirikan salat berjamaah haruslah safnya yang lurus. Saf yang lurus. Dalam beberapa riwayat, innallaha la yanzuru ila saffil mu'waj. Allah tidak memandang kepada saf yang bengkok. Tidak dipandang oleh Allah. Saf yang lurus. Meluruskan saf itu mengikut daripada tumit. Jadi ukuran bukan ujung jari, tumit di belakang, sama enggak sama yang di sebelah, yang kanan, yang kiri. Kalau sudah ada saf-saf seperti ini, afdal patokannya garis yang di belakang. Jangan garis yang di depan ini. Garis yang di belakang supaya menjadi lurus. Dan Nabi SAW sebelum sholat beliau akan memerintahkan sahabatnya untuk meluruskan saf. Sawu sufufakum, kata Rasulullah SAW, luruskan saf kalian. Dalam riwayat yang lain, la tusawwunna sufuf bainakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian antara satu dengan yang lain, kalau tidak akan berselisihlah hati kalian satu dengan yang lain. Ternyata hikmahnya merapatkan saf, meluruskan saf adalah menyatukan jiwa, menyatukan hati anggota jemaah, sehingga kampung tersebut hidup dalam keadaan tentram, damai. Karena apa? Salat berjamaah selalu bersama-sama. Hatinya dia saling dimahabbahkan oleh Allah, saling dicintakan satu dengan yang lain, tidak ada rasa benci sedikit pun. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan salat berjamaah, Nabi dalam hadis sahih Muslim meriwayatkan, kalau sudah didirikan qamat, maka tidak ada salat lagi melainkan salat wajib. Jangan sudah qamat Allahu Akbar, datang tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Salat habis wudu, Allahu Akbar. Kalau sudah qamat, maka tidak ada salat sunnah lagi. Kalau dia lagi salat sunnah, qamat cepat diselesaikan. Cepat diselesaikan, tidak perlu dia keluar dari salatnya. Lagi qamat, dia lagi salat sunnah, Allahu Akbar. Belum qamat, dah lawas orang qamat. Apa yang dilakukannya ketika ini? Segera menyelesaikan salat sunnahnya. Nah, supaya apa? Mengejar mendapatkan fadilah bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Inna likulli syai'in saffah wa saffatus salati takbiratul ula ma'al imam. Setiap perkara itu memiliki inti atau memiliki hal istimewa di dalamnya. Dan keistimewaan dalam salat adalah mengangkat takbir ihram bersama dengan imam.
Itu adalah safwah salat. Maknanya hal yang terpenting dalam salat adalah permulaannya ketika mengangkat takbir ihram bersama dengan imam. Jangan kita melalaikan. Sudah tahu qamat, jangan kita malam mengobrol lagi, kita sibuk dengan yang lain. Cepat kejar imamnya, berdiri di shaf, kemudian bersama-sama takbiratul ihram bersama dengan imam. Dalam mazhab Syafi'i, alim ulama memandang bahwasanya takbiratul ihram didapatkan apabila makmum segera melaksanakan takbir ihram setelah imamnya. Ini seafdal-afdalnya. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, langsung makmum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akan berniat dulu. Bagaimana? Kadang-kadang imam Allahu Akbar, baru kita berniat usolli fardhu maghribi. Berniatnya sebelum imam takbir sudah berniat. Bukan setelah imam takbir baru berniat. Ketika imam takbir, kita imam mengangkat takbir, berniat kita. Selesai dia Allahu Akbar, langsung kita selesai niat, tinggal Allahu Akbar. Jangan sudah takbir imam baru usolli fardhu maghribi 3 raka'atin. Ini tertinggal keutamaan takbiratul ihram. Jadi seafdal-afdalnya segera untuk apa? Melaksanakan takbiratul ihram bersama dengan imam. Kemudian hal juga yang perlu diperhatikan dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya setiap rakaat wajib bagi imam ataupun makmum membaca Al-Fatihah. Jangan sampai imam habis baca Fatihah, kita aminkan, imam baca surah kita diam. Baca Fatihah wajib hukumnya. Kalau tidak ada Fatihah, tidak membaca, maka tidak sah salatnya. Contoh salat Isya, imam baca Fatihah, amin, baca kita Fatihah. Rakaat kedua seperti itu juga, amin, baca Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat imam tidak membaca Fatihah, kita wajib membaca Fatihah. Ya. Jadi setiap rakaat wajib seorang makmum untuk apa? Membaca surah Al-Fatihah. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salatalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya, maka tidak ada salat baginya. Maka Fatihah adalah rukun qauli yang harus dibaca di dalam salat. Nah, sedangkan surah hukumnya sunnah. Membaca surah, tidak baca surah tidak jadi masalah. Tapi yang wajibnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan dalam salat berjamaah adalah tidak mendahului imam dalam setiap gerakan. Dalam setiap gerakan jangan mendahului imam. Khususnya gerakan. Kalau bacaan tidak jadi masalah. Kalau imam misalkan belum subhanallah ala, kita langsung subhanallah ala wa bihamdihi, tidak jadi masalah. Tapi mendahului imam jangan. Bersamaan dengan imam makruh hukumnya. Sunnahnya adalah apabila imam telah bergerak sampai sempurna pada gerakan yang berikutnya, barulah si makmum bergerak. Bilang imam Allahu Akbar, baru makmum bergerak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru gerak sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Sehingga seperti inilah gerakan yang telah membuat hati musuh-musuh agama Allah ketika mereka melihat Rasulullah salat dengan sahabat-sahabatnya dengan gerakan yang rapi, rata dan serentak, membuat hati mereka takut. Oh, betul-betul disiplin. Ini sunnahnya seperti itu. Kalau hari ini bagaimana keadaan salat kita berjamaah? Ada yang dulu, ada yang terlambat, ada yang pertengahan, ada yang telah sujud imam masih lagi di atas. Kalau uzur tidak jadi masalah, bacanya lambat tidak jadi masalah. Tapi kalau tanpa uzur sampai imam 3 rukun, maka batal salatnya. Kalau dia terlambat. Sama halnya juga kalau dia membalap imam. Kalau orang mendului imam, tidak langsung batal lah. Bilang imam waradhdallin walam yakul lahu kufuwan ahad. Belum imam bilang Allahu Akbar, saya sudah Allahu Akbar. Apa hukum salatnya? Salatnya sah. Tapi makruh. Dan kemakruhan dalam salat maknanya adalah tidak menghasilkan pahala. Kan kasihan, sayang melaksanakan salat
yang potensinya dia mendapatkan pahala yang banyak, ternyata dia meluputkan atas dirinya pahala tersebut dikarenakan dia melakukan perkara yang makruh. Maka hati-hati jangan mendahului imam. Dalam beberapa riwayat, barang siapa yang mendahului imamnya maka akan dirubah oleh Allah mukanya dengan muka keledai. Karena apa? Sukanya mendahului imam. 6. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan salat berjamaah, si imam yang memimpin salat. Begitu halnya juga dengan makmum, tetapi ini kebanyakan terjadi di imam. Apabila sudah menutup rukun terakhir dengan salam, ketika mengucapkan salam, masih banyak lagi orang yang ketika mengucapkan salam itu bergeser ataupun menghadap selain daripada kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Maka yang menjadikan patokan seseorang menghadap kiblat itu adalah bagian dadanya. Kalau dia begini, sah salatnya. Yang penting dadanya menghadap ke arah kiblat. Tapi kadang-kadang sudah detik-detik terakhir sudah menutup salat, malah dia melakukan perkara yang membatalkan salat. Assalamualaikum, bagaimana badannya ke arah sana. Yang menoleh itu sunnahnya adalah kepala saja, bukan dengan badannya. Ini kadang-kadang imam ini istilahnya nak mengecek. Bilang orang Brau ini nak menengok makmum. Banyak dah makmum gue nintai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah saja beliau ini berputar. Lihat ke sana, lihat ke sini. Assalamualaikum. Tak kala ini dadanya sudah bergeser selain daripada kiblat, batal salatnya. Kan sayang, sudah terakhir baru dia melakukan hal yang membatalkan salat, batal salatnya dia. Batal salatnya si imam tadi. Taib. Kalau si makmum melihat sesuatu hal yang membatalkan pada imamnya, katakan ketika imam ini sujud, tiba-tiba di batisnya ini ada tercacak. Kadang-kadang kan tidak terasa. Ada tercacak. Yang melihat tercacak, bagaimana? Apa harus dilakukan? Menegur imam, menyungkit tercacak antai atau apa? Maka dia langsung niat mufarakah. Mufarakah itu niatnya keluar daripada mengikut imam. Karena kalau dia masih mengikut imam yang bernajis, maka batal sholatnya dia. Bagi yang tahu saja, dan tidak perlu dia memberitahu pada yang lain. Baik yang di sebelah yang diganya ini, amun tidak melihat, tidak wajib dia memberitahu. Tidak wajib. Yang tahu imam ini melakukan sesuatu yang membatalkan, maka dia harus keluar. Maksudnya keluar di sini adalah berpisah daripada imam dalam sholatnya. Bagaimanakah niat mufarakah? Niat mufarakah itu cukup dalam hati saja. Tidak perlu disebutkan nawaitul mufarakah. Bising imam kan dia nih. Apa aku niat berlepas daripada imam? Cukup dia dalam hatinya, aku berlepas daripada imam ini yang sudah batal. Dan trik, ini trik ya, cara yang tidak menimbulkan fitnah, bahwa kita ini keluar daripada mengikut imam tadi, tetap kita mengikuti gerakan imam, tapi tidak ketara. Kata fuqaha, kalau dia masih mengikuti imam juga sudah niat mufarakah, batal salatnya. Padahal sudah mufarakah, tapi masih ikut imam, nunggu imam dulu. Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar. Tunggu dulu. Sami Allah liman hamidah. Jadi caranya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah dan juga tidak bisa tidak membatalkan sholatnya, maka dia terlambat sedikit dari imamnya. Terus sudah rukuk imam masih berdiri aja dia. Sami Allah liman hamidah, baru dia Allahu Akbar. Jangan sudah mentang-mentang mufarakah dari imam, ditinggalkannya imamnya. Tinggalkan bagaimana? Bukan tinggalkan lari. Kamu tinggalkan lari, batal sembahyangnya, belum habis. Bagaimana dia meninggalkan imam? Waduh, imam ini lagi sujud, ternyata di batisnya ada tercacak, langsung dia bangun, niat mufarakah langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi menyaringkan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dalam hatinya apa? Makmum ini, kawal-kawal ini, lihat imam ini ndak bujur telah ini. Diam-diam saja. Allah Akbar. Supaya ndak kentara. Ya. Allah. Ndak melumpai juga. Jangan sampai kalau masih dalam hatinya mengikut gerakan imam tadi, maka tidak sah juga salatnya karena dia sudah niat mufarakah. Banyak orang seperti itu niat mufarakah tapi masih mengikut gerakan imam, kan bertolak belakang. Ikutkan dah ini, ikutkan dah. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tata cara salat berjamaah. Nah, jam berapa tadi ini? Belumkah? Oh, ada akhir kita ini. Mana kita ini? Masih 10 menit? Ya. Ya, khair. Nah, jadi inilah sekilas lah. Ini cuma ini peringatan-peringatan yang sering terjadi kesalahan dalam tata cara ataupun pelaksanaan sholat berjamaah. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin diperjelas dari jamaah sholat maghrib kita. Boleh sambil menunggu datangnya waktu isya.